Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah bersedia hadir di kegiatan kita pada kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, teman-teman, di sini saya ada icebreaking nih. Nama icebreakingnya itu pembuka kelas. Nah, icebreakingnya itu saya menyanyikan sebuah lirik, yang mana di dalam liriknya itu ada sebuah instruksi kata yang dimana teman-teman perlu mengucapkan kata tersebut. Selain itu, kita juga melakukan gerakan seperti ini. Paham? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nice to see you everybody. Please come to me careful. I'm your leader, Sister Bisma. Welcome to my new class. I say hello, you say hi. Hello, hi. Hello, hi. I say nice to you, say meet you. Nice to Meet you. Nice to Meet you. I like Becca, it is fun. I say Becca, you say fun. Becca, Fun. Becca, Fun. are you ready for the class? I say ready, you say go. Ready, Go. ready, Go. Nah, selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu kali ya, biar kita lebih akrab. Nah, perkenalan di sini itu cukup menyebutkan nama dan juga domisili. Perkenalan mau dimulai dari kanan saya atau kiri? Di kanan atau kiri saya? Kiri. Oke, di kanan. Kiri atau kanan? Kiri. Kanan. Oke, mau dari samping saya atau ujung? Samping. Ujung. Samping lah. Kita ambil dari suara sebelah kanan ya, di samping. Perkenalan ini dimulai dari saya, lalu dilanjutkan kepada samping kanan sebelah saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Risma, domisili saya dari Banten. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu, domisili. Perkenalkan nama saya Ayu, domisili saya di Jakarta Timur. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hilda, domisili saya Bekasi. Perkenalkan semuanya, nama saya Najla, domisili saya di Cikarang. Perkenalkan nama saya Imam, domisili saya di Jakarta Timur. Halo Imam. Halo, perkenalkan nama saya Syakila dari Jakarta Timur. Halo Syakila. Perkenalkan nama saya Reva dari Jawa Tengah. Halo Reva. Perkenalkan saya Najib dari Cianjur. Halo Najib. Perkenalkan nama saya Halo Dia. Nah, karena kita udah saling kenal gitu ya, semoga kedepannya kita bisa lebih terbuka gitu ya. Di sini saya mau nanya nih kepada teman-teman. Teman-teman ada yang udah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Sudah. Tahun lalu. Berarti kamu tahu apa itu bimbingan kelompok? Mungkin sedikit soalnya ada Yang kamu ketahui bimbingan kelompok itu apa? dari yang aku tahu sih kita jadi kayak saling sharing gitu. Misalnya kayak saling sharing gitu. Nah, nanti si
si Karisma bakal promosi sesuatu atau mau bilang sesuatu gitu, nanti kasih tahu opini kita tuh kayak gimana. Itu sih yang Oke, terima kasih Kang Murti. Jadi dengan kelompok Kang Murti itu kita sharing opini ya, sharing opini bareng. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa lagi? Di sini saya izin menjelaskan bahwasanya bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan di bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti kita ini. Nah, cara pelaksanaannya itu seperti kita saat ini, yaitu membentuk satu lingkaran atau setengah lingkaran dengan saya sebagai ketua kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa aturan teman-teman. Nah, yang pertama itu kesukarelaan, yang mana teman-teman sukarela untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Di sini ada yang terpaksa nggak mengikuti bimbingan kelompok ini? Tidak. Nah, yang kedua itu ada teman-teman harus terbuka untuk menyampaikan opini ataupun informasi yang teman-teman miliki. Yang ketiga yaitu teman-teman harus merahasiakan pendapat ataupun informasi yang bersifat pribadi, cukup di lingkungan kita, kegiatan pada kita kali ini, jangan dibawa ke forum ini. Nah, yang terakhir itu teman-teman diharapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu sebelum menjawab atau mengemukakan pendapatnya, lalu berbicara setelah saya mempersilahkan. Apakah dapat dipahami? Nah, teman-teman, di bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan, seperti manajemen waktu, insecure, dan lain-lain. Nah, tapi kita pada kali ini itu tidak membahas itu, melainkan ada satu topik yang teman-teman akan kita bahas pada kali ini. Nah, di sini saya ada video yang ditayangkan. Nanti teman-teman tonton, kita tonton. Karena tujuan ajarnya dan wajib orang lalu wajib Allah dengan sepakatan ulama dunia satu ulama yang bilang bahwa imam lainnya dia berpendapat sendiri beda dengan pendapat mayoritas ulama. Dibilang kalau ada orang yang bertolak masa lalu untuk istighfar dan ulang lagi karena dibilang tidak ada yang bisa menggantikan sholat kecuali sholat dari ini. Maka wajib dibawa cicil masa lalu tidak ada sholat berkenal cicil setiap ada wudhu cicil istighfar jangan diulang lagi. Walaupun sampai cicil tidak ketemu meninggal dulu, padahal cicilannya masih banyak. Insyaallah dia sudah ada niat cicil. Kalau sholat adaan, sholat yang pada waktunya belum keluar waktu, kayak sholat maghrib, belum isya itu adaan. Cuma kalau sholat maghrib di waktu isya disebutnya bahwa karena waktu itu selesai. Bahwa itu artinya bayar sholat, karena dari sholat maghrib karena saya belum sholat, belum masuk waktu isya, maka saya sholat maghrib bayar, disebut bahwa. Kalau yang sholat pada waktu itu adaan karena dia melaksanakan di dalam waktu. Ada pun sholatnya ada, sholatnya pulang. Ini tidak ada sholat pulang. Itu ada sholat pulang jika kita sholat sendiri. Kita harus memang ada jamaah waktu menjadi sholat. Itu lagi ada pulang. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi yang ada itu disiarkan untuk ngomong. Yang boleh kalau sholat yang dulu kan. Itu yang satu dapat pahala Allah, yang sholat satu lagi dapat pahala ada. Mereka dulu sholat gitu.
sekolah, itu jatuhnya ada diulang lagi orangnya itu jatuhnya omongan buat yang seperti itu disebut dengan yang ada mengulang orang bahkan mungkin bukan kalau kita membangun orang berjamaah karena orang dulu apa kalau dia itu banyak bersikap berdoa ditarik dalam buku kalau ada orang di dalam kelas berjamaah dia langsung bersih kalau berdoa itu pendek dia pasti keluar bersih dari orang yang lewat dia pasti meninggal kantor dia terus sholat hebatnya apa karena orang yang itu sholat orang itu lah jangan duit saking namun dari kok apa ada yang berbayar ada yang ikhlas bantu orang tak keluar dari ada pulang orang itu terkadang orang itu makan bantu orang mulai keluar dari satu orang menunggu ada susah itu soalnya kalau sekarang yang ada tahu kira-kira susah dan begitu sekarang itu ini bisa terkait kalau meluruskan itu sama ya ada bukti kalau mama masih senang udara udara itu sekarang karena sekarang rasa dari video yang kita tonton tadi itu si pembuat atau si yang mengisi suara tadi itu berbicara untuk siapa sih menurut teman-teman? Dirinya sendiri. Oke. Terus seperti yang tadi diucapkan Syakila, yaitu yang ada di video itu dia berbicara untuk dirinya sendiri. Nah, jadi pada topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu self talk. Nah, teman-teman, di sini menurut teman-teman self talk itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pokoknya harus power itu. Harus berat. Bisa Oke, silahkan. Kalau yang dari aku tahu, self talk itu adalah bagaimana sih kita berbicara kepada diri kita sendiri, kurang lebih ya ketika kita berada di suatu posisi bingung atau kita tanya diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita sejauh mana itu dilihat dari hasil kita komunikasi diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Seperti yang dikatakan Kanaja, bahwa self talk itu berbicara pada diri sendiri pada suatu posisi, entah itu bingung ataupun saat mengambil keputusan ya, yaitu menanyakan kepada diri kita sendiri kita harus seperti apa dan bagaimana. Terima kasih Kanza. Ada yang ingin menjawab lagi? Nggak ada? Oke, ya teman-teman, self talk itu berbicara pada diri sendiri. Dia itu ada karena terjadinya suatu baik kita ucapkan secara sadar maupun tidak sadar. Nah, menurut teman-teman, self talk ini tuh berfungsi untuk apa sih? Fungsi yang dapat kita dapatkan dari self talk ini tuh apa menurut teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oke, silakan Imam. Kalau menurut saya fungsi dari self talk itu sendiri ya, mungkin bisa menenangkan diri kita sendiri juga gitu. Kalau misalkan lagi banyak masalah, kita bisa bercerita dengan diri kita sendiri gitu, jadi bisa meringankan gitu. Oke,
Jadi menurut Iman, self talk itu bisa memberikan rasa tenang pada diri sendiri saat terjadi sesuatu. Gitu ya. Terima kasih Iman. Ada yang mau jawab lagi, memberikan pendapatnya? Oke, silakan Iman. Mungkin kalau self talk itu dari segi kayak kita mau mengambil keputusan gitu, kita harus menanyakan pada diri kita sendiri apakah kita mampu atau tidak mengambil keputusan itu. Jadi self talk itu penting buat diri kita sendiri. Oke, jadi menurut Hilda, self talk itu membantu kita dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Hilda. Ada yang mau menjawab lagi? Dari sebelah kiri mungkin ada? Oke, ada. Ya betul, seperti yang teman-teman sudah katakan, self talk itu berfungsi untuk memberikan rasa tenang, ketenangan dalam hati kita, baik dari perasaan ataupun pikiran. Nah, self talk ini tuh dapat memberikan motivasi juga teman-teman, motivasi juga rasa percaya diri, karena dari ucapan yang kita ucapkan itu dapat memberikan rasa percaya diri ataupun motivasi dan sebagainya. Nah, dari fungsi ini menurut teman-teman, nah self talk ini memiliki 2 jenis loh teman-teman. Ada yang tahu gak self talk itu jenisnya apa aja? Apa tuh Kak? Gak ada yang tahu satupun. Oke, self talk itu memiliki 2 jenis. Yang pertama itu positif dan yang kedua itu negatif. Nah, teman-teman, ada yang bisa kasih contoh nggak yang positif itu kayak gimana dan yang negatif itu kayak gimana? Ya, dari sebelah kiri mungkin. Oke, silakan komenti. Baik Kak, dari menurut aku ya, kalau penting sih kalau untuk yang positif itu semisalnya itu untuk menyemangati diri kalau kita tuh bisa. Soalnya kalau kita tuh lagi dihadapi yang namanya entah itu proker atau kita tuh harus menjadi leader dalam suatu kelompok, kita kayak pastinya terombang ambing ya, itu bisa nggak sih tersalin, apalagi kalau ada beberapa kelompok kita yang nggak bisa dibilang pasif lah. Nah itu kita butuh yang namanya menyemangati diri sendiri. Kalau misalnya self talk untuk sebagai hal negatif itu insecure atau apa-apaannya kayak misalnya kamu tuh gak becus banget gitu loh, hanya secara kasar ya itu sih. Oke, terima kasih Kak Muti. Jadi contoh dari self talk negatif ini seperti berbicara pada diri sendiri bahwa diri kita itu nggak mampu untuk melakukan hal yang perlu kita lakuin itu. Iya. Kayak ada yang bisa kasih contoh positif? Positif banyak loh. Yang tadi di video itu juga termasuk positif. Oke, silakan. Ya. Jadi kalau self talk yang positif itu kayak kita bisa menyemangati diri kita sendiri, memotivasi, terus juga mengingatkan apapun hal ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada di fase kita nggak semangat, kalau kita lagi ada rasa sedih atau gimana, itu diri kita sendiri tuh bisa memotivasi kita sendiri. Oke, jadi memotivasi diri kita sendiri ya. Contohnya seperti apa? Contoh kalimat atau kata yang diucapkan. Ya, misalnya aku lagi malas untuk berangkat kuliah seperti itu, terus biasanya tuh yang aku katakan kayak ayo gitu, katanya mau jadi guru gitu, jadi seperti itu. Oke, jadi Syakila mengucapkan kalimat ajakan ke diri sendiri untuk membangun semangat pergi ke perkuliahan. Iya. Oke, terima kasih Syakila. Nah teman-teman di sini ada yang punya pengalaman self talk ini gak sih? Oke, silahkan Kak Najwa. Pastinya kalau self talk itu sering ya kayak karena menurut saya selain mendengarkan saran dari orang lain, kita harus menimbangnya dulu diri kita bisa atau enggak. Biasanya saya kalau dalam kondisi bimbang ataupun kondisi seperti tadi mungkin kehilangan motivasi, biasanya saya akan tanya ke diri saya,
kamu mau tetap begini-gini aja atau kamu mau mencapai tujuan kamu, apakah kamu akan berhenti di sini atau ya kalau gagal kita mencari cara lain gitu. Biasanya saya kalau lagi butuh apa ya ibaratnya mencari posisi atau ibaratnya saya selalu ketika lagi bingung saya selalu di mana nih posisi diri saya gitu, makanya saya tanya ke diri saya mau sadar ataupun tidak melihatnya untuk kedepannya seperti apa sih Kak. Oke, berarti dari Kak Najla sendiri pengalamannya itu berbicara karena merasa diri Kak Najla itu masih stuck gitu ya. Tidak ada perkembangan pada saat itu. Oke, ada yang mau berbagi pengalaman lagi? Aku deh, Oke, Santi. kemarin banget aku burn out. Nah, jadi itu karena multitasking. Kita tuh sebenarnya masing-masing punya batasnya, dan juga termasuk aku tuh pada saat itu kurang bagus. Multitaskingnya itu termasuk dalam beberapa organisasi. Misalnya kan aku ada organisasi fotografi itu sama jadi pengurus asrama, IMM pernah desain dan juga kuliah. Dan itu kuliah tentunya karena ke sekolah, terus ngerjain tugas, dan itu gue list untuk tugasku tuh banyak banget, sehingga tuh aku kayak pernah bangun udah nangis beberapa kali kayak ini gimana ya, soalnya dari diri aku ada yang belum percaya sama orang lain karena beberapa hal gitu. Dan akhirnya gimana ada keputusan tuh kalau aku kan introvert banget ya jujur nih, jadi aku chat sama AI gimana sih gitu, minta bantuannya gitu, dan dia tuh kasih saran gimana aku harus meneruskan untuk istirahat, dan misalnya kayak karena di akhir kepengurusan dan beberapa program aku berjalan, akhirnya merelakan gitu sih. Berarti kamu menggunakan self-talk ini saat kamu merasa burnout ya? Iya. Burnout karena banyaknya tugas yang perlu diselesaikan gitu ya, baik di perkuliahan ataupun organisasi. Oke, terima kasih buat Kak Najla dan juga Kak Muti. Nah, dari Kak Najla dan Kak Muti ini dampak yang Kakak rasakan itu apa sih? Mau dari Kak Najla atau Kak Muti? Oke, Sempat apa deh? dampak dari self-talk-nya ini. Kan Kak Muti katanya self-talk ya, berbicara pada diri sendiri karena burnout. Nah, dari setelah self-talk ini, apa yang dirasakan kamu? Dampak dari self-talk ini tuh apa? Aku ngomong secara bulan aja ya. Iya. Aku kayak sadar gitu, kayak sadar lah, bodo amat lah, yang penting sama orang lain, yang penting gue pengen hidup lah, yang penting gue masih bertahan gitu. Udah terima kasih kalau bertahan. Terus juga kayak yaudah deh kalau mereka nggak mau ngerjain ya udah, kita bukan kita relain aja gitu, bukan maksudnya nggak pasrah, tapi kita menjalani sebisa kita gitu. Kalau memang udah nggak bisa dan udah mentok ya udah gitu. Baik ya, menerima. Oke, jadi tetap bertahan gitu ya. Iya. Dampaknya itu cukup membuat kamu untuk bertahan, Iya. menyelesaikan tugas-tugas itu. Sama juga Oke. mungkin aku ngomongnya jadi lebih pedas. Iya, itu aja sih. Terima kasih Pak Muti. Dari kanannya? Sebenarnya kalau dampak self talk ini ke aku adalah pastinya akhirnya aku bisa membuat keputusan yang pasti, ibaratnya berikutnya langkah apa yang mau aku ambil pun, kalaupun aku mau tetap stay ya paling di dalam diri aku tuh akan ada tadi self talk yang negatif itu dibilangnya lu gak akan kemana-mana ya, lu akan terus di sini dan lu akan terus kayak gini. Tapi ketika aku coba menjalankannya pun tetap ada namanya tadi kan yang negatif itu kan pasti tetap ada, tapi bagaimana akhirnya kita rasa keberanian itu melawan ya kan, rasa keberanian itu melawan ketika negatif itu sampai akhirnya muncul rasa talk yang positif kayak ternyata lu bisa ya sejauh ini, oh ternyata lu bisa di titik ini yang selama ini cuman lu andai-andaikan saja gitu sih. Oke, berarti dampak yang Kak Najla rasakan itu memotivasi diri ya untuk terus maju gitu dan berkembang.
Nah, dari teman-teman, menurut teman-teman dampak dari dua pengalaman teman kita ini, kalau di penglihatan teman-teman itu harusnya ada apa aja sih? Misalkan dari kamu Ti bisa memberikan semangat atau apa. Nah, kalau sepenglihatan teman-teman kan mendengar dari cerita kedua teman kita nih, menurut teman-teman ada dampak lain nggak yang mungkin mereka tidak rasakan, tapi dari perubahan itu teman-teman melihat bahwa ada dampak lain selain yang teman-teman dua teman kita ini sebutkan. Mungkin apa sih Kak? Oke. Dari yang tadi Kak juga sampaikan sama kamu yang sampaikan itu itu kan dari perspektif pribadi gitu. Jadi kalau misalkan dari penilaian saya juga dari pribadi juga gitu, emang agak itu sama gitu pendapatnya gitu, karena self talk itu ibarat kita tuh di dalam diri kita itu ada diri kita lagi gitu. Di dalam diri manusia itu ada 4 diri kita sendiri gitu yang akan terus bertarung gitu. Lu apa maksudnya, kayak mana nih yang bakal jadi pegangan diri sendiri gitu, jadi siapa yang menang gitu. Kalau misalkan salah satu dari yang menang gitu, mau itu yang positif negatif itu yang akan membuat diri kita tuh pola pikirnya akan berubah gitu, kemungkinan itu. Jadi menurut Imam sama gitu ya, sama seperti yang diutarakan Kak Najib dan juga Kak Muti, bahwa itu tergantung diri, karena di dalam diri kita ada diri kita lagi gitu ya. Ada 4 gitu kan tadi yang seperti Imam katakan, mungkin ibaratnya mah kayak boy gitu ya, ada api, Oh banyak tuh. air dan semacamnya ya kan. Oke, terima kasih Imam. Nah, dari pengalaman itu cara mengubah self talk negatif ke positif itu kayak gimana sih menurut teman-teman? Kalau menurut aku sih mengubah cara pola pikir aja gitu, jangan pernah mengecap diri sendiri itu nggak bisa gini gitu. Kita harus apa ya, jatuhnya husnuzon pada diri kita sendiri juga gitu. Pasti bisa gitu, nggak ada kata nggak bisa gitu. Dan juga bergaul, intinya gitu, suka bergaul. Dan juga jangan pernah memandang diri kita tuh nggak bisa bersosial gitu. Tapi kalau kita terus self talk sendiri gitu, itu malah membuat keadaan psikologi kita juga bisa rusak gitu. Oke, jadi kita itu perlu apa, punya teman cerita gitu. perlu ini ya, bercerita, tetap bersosial, jangan nolep gitu lah ya bahasa sekarangnya mah, biar gak kepikiran terus gitu sama apa yang ada di dalam diri kita. Nah, di sini ada yang tahu nggak teman-teman, self talk itu penyebabnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Mungkin salah satunya stres atau depresi. Oke, stres. Ya, ada lagi? Banyak pikir sama Banyak seperti pikiran. Ada lagi? Anxiety atau kecemasan. Bisa. Ada lagi? Paranoid sama nggak sih? bisa jadi kemudian Bisa pengalaman gitu tuh. Iya. Ada lagi? Lingkungan. Oke, lingkungan. Ada lagi? Atau udah? Diri sendiri memilih memblok orang lain. Oke, jadi memblok diri dari sosial gitu ya. Oke, ada lagi? sudah cukup. Ayo, yang belum berbicara. Ada yang mau disampaikan? Oke, gak ada. Ya betul, seperti yang diucapkan teman-teman, penyebab dari self talk ini tuh ada banyak ya teman-teman.
tadi seperti yang disampaikan karena Imam Ayu, Kamuti dan teman-teman lainnya, bahwasanya self talk ini disebabkan oleh bisa pengalaman, pola pikir, psikologis, keadaan psikologis seperti stres tadi, terus habis itu kurangnya percaya diri, lingkungan sosial atau keluarga. Nah itu tuh bisa menyebabkan kita untuk self talk gitu. Dari pengalaman itu, pengalaman buruk itu bisa menyebabkan kita untuk mengucapkan hal-hal negatif pada diri kita sendiri, dan faktor-faktor lainnya itu juga menyebabkan kita self talk gitu, berbicara pada diri sendiri baik positif maupun negatif. Nah teman-teman, di sini saya ada ice breaking nih. Ice breakingnya itu memanggil nama. Nah, manggil namanya itu nanti saya kasih nama ke teman-teman. Nah, teman-teman itu mengingat nama-nama ini. Nah, nanti saya panggil satu nama. Contohnya, saya bagiin dulu kali ya nama-namanya. Nih dari Syakila, anggur, apel, alpukat, anggur, apel, alpukat, terus habis itu mangga, markisa, melon, cherry, blueberry. Oke, hafal teman-teman? Enggak. Boleh diulang nggak saya? Anggur, apel, alpukat, mangga, mangga, markisa, melon, cherry, blueberry. Belum apa dong? Aduh zamannya Nah, yang saya sebutkan itu menunjuk teman lainnya. Yang lama kita ambil 2 orang. Aku hukuman aja deh. Aku Udah siap? Oh ya. Siap? Oke. Udah siap? Ayo. Udah? Blueberry apa? emang punya sendiri ya. Gak boleh gitu. Ayo. Udah siap? Siap. Apel? Salah nih, kenapa lagi? oh no ya lupa lagi Kayak pemanasan, gak apa-apa. saya suka banget Boleh ya, beneran ya? Ya. Anggun. Kamu nunjuk siapa tadi? Oke. Ayo gugur. Tapi kamu tetap ditunjuk ya. Tanpa menunjuk orang, oke? Mangga. Udah. ini belok kayaknya belok ke sini udah kayaknya ya Blueberry. Blackpink. Kecok. Blackpink. Oke, udah dapet 2. Satu lagi. Ya. Melon. Alpukat. kenapa Ikut bisa sih triknya. Boleh ya? Itu nggak bisa duduk diri sendiri. maninya Blackpink ada 3 orang Ya, udah dapet 3 orang dari sisi kanan saya semua ya. iya alhamdulillah saya tidak Alhamdulillah. Kayak sisi kiri fokusnya lumayan ya ini. gokil Oke, di sini 3 orang ini saya minta untuk teman-teman menyampaikan
apa sih yang udah dipahami dari pertemuan kita kali ini? Waduh. Mas Oren, mau beneran dari Ayu atau Hamtimpa? Hamtimpa. Breng. Oke, Imam dulu. Sweet. Yes. Mau bagian ini. Bagian susah-susah. Silahkan dari Imam. Oke. Mungkin kalau bisa kita kita tarik lagi yang mengenai self love itu sendiri, yang dimana kita bisa jatuhnya tuh mempertimbangkan gitu gimana kalau kita menghadapi masalah kita bisa berbicara pada diri sendiri, dan juga cara kita mengatur kita tuh skema untuk gimana selanjutnya gitu. Dan juga dari self talk itu sendiri memiliki fungsinya itu sebagai penyemangat gitu, sebagai kita untuk tolak ukur kita nih bisanya sampai gimana gitu. Namun dari fungsinya itu sendiri juga ada dampak negatifnya, yang dimana self talk kalau kita berlebihan itu akan membuat kita bisa jauh dari dunia luar gitu, malah kita jatuhnya malah nyaman pada diri kita sendiri tanpa bercerita pada orang lain gitu. Cukup. Ayu Gak apa-apa nih. Ya udah nggak apa-apa. Ayo, silahkan. Saya kesimpulan dari teman ini adalah daftar itu penting, cuman jangan terlalu sering untuk daftar karena kita membutuhkan orang lain untuk menilai perbandingan diri kita sendiri. Kalau kita misalkan bingung terhadap ini, kalau misalkan kita nggak sharing ke orang lain gitu ya, kalau diri kita sendiri itu kita bakalan ke lingkaran muter-muter itu seperti lingkaran setan. Seperti itu. Kalau dari saya menyimpulkan self talk itu tadinya kan ada dua, ada negatif dan positif. Nah, ketika negatif itu bisa berasal mungkin dari trauma, dari stres, dari lingkungan sosial maupun dari keluarga juga. Pun ketika hal-hal yang positif itu bisa dalam bentuk motivasi diri, menguatkan diri kita, memberikan semangat diri kita. Itu sih Kak. Oke, terima kasih pada Ayu, Kanajla dan juga Imam untuk menyampaikan apa yang didapat pada pertemuan kita kali ini. Nah teman-teman, saya meminta gitu ya untuk teman-teman berkomitmen, karena gitu ya saya anggap kalian udah teman-teman udah paham, karena ketiga teman kita yang mewakilkan ini paham gitu ya. Saya minta untuk teman-teman berkomitmen gitu dari topik yang udah kita bahas. Mau dimulai dari kanan saya atau kiri saya? Kiri. Kanan? Tadi kan Kiri. kanan, tadi Kiri. sekarang Kiri nggak sih? Mau dari sebelah saya atau ujung? Ujung sih. Kayaknya ujung bagus kalau ada ujung. Depan atau samping? Ujung. Oke. Contohnya. Saya berjanji. Nah, itu Yo sudah mencontohkan akan berkomitmen seperti apa? sebutkan nama fakultas. Kebanyakan maaf. Kalau dari aku komitmennya nggak terus-terusan cara pada diri sendiri, karena kan katanya nanti kayak muter-muter seperti lingkaran setan. Jadi coba untuk cerita ke orang yang mungkin bisa dipercaya. Oke. Lanjut. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk komitmen itu kita ambil dari positif, kita tuh harus ngambil yang positif aja. Kalau emang kita itu ini pada diri kita ada negatif, udahlah, intinya mikirnya positif aja, karena positif itu yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Setuju. Konkret. Lanjut. Kalau dari saya, komitmennya itu kayak boleh insecure sama orang lain, dan setiap orang itu beda-beda kemampuannya. Oke, mungkin dari komitmen atau orang lain lagi sendiri, dan juga untuk self love ini bisa mengawali dan lebih percaya diri lagi.
and untuk sumber diskusi kita bakal dikira. Nah, kalau dari saya sendiri, saya akan mengulangi negatif kepada diri saya sendiri. Selain itu, saya ini betul bisa main salah satu teman saya itu meng-share apa namanya diri apa sih permasalahan diri kita, maksudnya yang bimbang gitu ke orang lain, jangan terlalu dikit sendiri. Lalu Kalau saya selalu self love itu, Tolong misalkan kalau saya selalu self love itu mungkin penting ya buat diri saya, tapi berkomitmen jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihannya itu dari segi negatifnya, karena dari self talk kalau kita terus-terusan negatif itu nggak baik juga untuk diri kita sendiri. Jadi lebih ke yang positif aja. Kalau saya berkomitmen pastinya walaupun pastinya diri kita tahu kemampuan diri kita pun kita juga harus meminta pendapat dari orang lain, dan baiknya tahap self talk yang kita lakukan dalam tahap yang wajar. Terakhir ya gitu. Oke, kalau saya selalu mengatakan kepada diri saya bahwa saya berkomitmen kalau aku selalu bisa. Lalu kalau saya itu menaruh prinsip itu. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyampaikan komitmennya. Izin meluruskan ya, self talk itu baik, tapi untuk negatif itu ya seperti yang dikatakan teman-teman tadi pada komitmen, jangan berlebihan. Teman-teman self talk gak apa-apa mau sering atau apa, tapi pada self talk positif, jangan negatif. Kalaupun susah untuk sharing, itu mungkin teman-teman perlu membiasakan terlebih dahulu ya, jangan terlalu dipaksa gitu, takutnya gimana. Nah, komitmen udah, kita lanjut ke kesan dan pesan. Kesan dan pesan mau dimulai dari kanan atau kiri? Dari ya satu-satu. Saya minta satu-satu. Dari kiri atau kanan? Nah, saya dulu. Sorry. Wah, ini mah ada Dari Ayung. Allah banget. Lanjut ke Kesana. Kesan saya terhadap kegiatan ini adalah sangat menyenangkan dan bisa mewawas diri ya. Untuk pesannya adalah jangan apa tadi namanya self talk boleh, tapi yang positif aja, jangan yang negatif, dan jangan terlalu jangan membatasi diri untuk self talk kepada diri kita sendiri. Jangan kalau misalnya kita udah bingung kita mau milih pertimbangan mana nih, kita harus mempertimbangkan lagi ke orang lain. Setuju. Kesan saya dari self-talk ini ya jadi banyak lebih tahu pengalaman seseorang gitu, lebih tahu pendapat seseorang gitu, oh ternyata begini. Kalau pesannya itu mungkin boleh gitu self-talk, tapi jangan terlalu sering. mungkin kesannya mungkin dari katakan yang pertama kali juga, jadinya akhirnya ternyata kita bisa luas sharing tentang suatu topik dan sekiranya itu relate sama beberapa orang, akhirnya kita dapat insight baru gitu ya. Terus untuk pesannya mungkin semoga kalau kalau Risma ada kegiatan seperti ini lagi bisa maksudnya dilakukan ke kelompok lain ataupun yang lain, karena pastinya ini akan menjadi suatu yang baik, itu kegiatan positif sharing. Kalau pesan dari saya pribadi, dari apa ya, agenda yang kakak sudah laksanakan hari ini, menurut saya bisa menambahkan wawasan gitu. Kita juga tahu arti dari sektor itu sendiri dan juga dampak dan positif maupun negatifnya. Gitu. Mungkin kalau pesan dari saya, jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri dan juga harus selalu berpikir ke depan. Lanjut.
Saya cukup menyenangkan, jadi juga membawa besar. Pesannya, jangan sampai terbawa dengan pikiran negatif. Aku juga itu ya Kak, pesan yang besar itu dari aku sendiri itu jadi sahabat terbaik buat diri kita dulu sebelum orang lain, sebelum minta orang lain itu buat ya kita apa sih ya gitu. Terus karena suara yang sering didengar kita seumur hidup itu suara kita sendiri. Oke. Kalau dari saya pesannya pasti menyenangkan dan menambah wawasan juga. Terus kalau pesannya harus bisa lebih percaya diri lagi terhadap diri sendiri. Ya, terima kasih udah mendengar Nurul ini karena kami memang bisa lagi dari pesan aku kalau mau sholat itu jangan berlebihan, jadi secukupnya aja, ada porsinya. Teman-teman, mungkin kegiatan kita sudah hampir berakhir gitu ya. Di sini saya berpesan untuk mohon dipegang gitu dan dilaksanakan tadi yang sudah teman-teman sampaikan komitmennya, dan jadilah diri sendiri, tetap percaya diri, jangan insecure, buang pikiran-pikiran negatif, munculkan hal positif di dalam diri. Oke, sebelum kita tutup, berdoa terlebih dahulu karena kegiatan kita alhamdulillah berjalan lancar. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dan melancarkan kegiatan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.